Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Gilbert Jose Manopo dengan NIM 200130022 dan saat ini saya mahasiswa semester 7 jurusan Teknik Sipil Prodi Teknik Jalan Jembatan di Politeknik Negeri Manado. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang laporan yang saya buat tentang laporan perencanaan, laporan praktek kerja lapangan. Dan dalam hal ini laporan saya berjudul Laporan Perencanaan Box Culvert untuk drainase pada proyek preservasi Jalan Wore Likupang, Gigirian W Munginsi di Bitung, ruas Wore Likupang, STA 55+450. Dan dengan dosen pembimbing yang membimbing saya untuk membuat laporan ini adalah yang pertama Insinyur Chris Hombokau, MT IPM, dan dosen pembimbing yang kedua Dr. Insinyur Carter D.E. Kandau, ST MT IPM ASEAN Eng. Oke, kita masuk pada bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup besar didukung dengan perkembangan sektor pemukiman dan perkantoran menuntut penyediaan infrastruktur transportasi termasuk jalan dan jembatan yang memadai untuk meningkatkan laju roda perekonomian Indonesia. Maka dibangunlah suatu proyek preservasi Jalan Wore Likupang Girian W Bunginsi di Bitung. Pembangunan jalan baru atau juga preservasi jalan yang melintasi saluran air harus mengembalikan aliran air seperti sedia kala. Saluran air pengganti setidaknya harus sebaik dengan kondisi saluran sebelumnya dengan mempertimbangkan kepraktisan dan keefektifan konstruksi. Pengalihan saluran air melalui box culvert merupakan solusinya. Box culvert bukan suatu hal yang baru. Yang baru hanyalah dimensi dari proyek tersebut, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Seiring dengan perubahan tersebut muncullah persaingan yang ketat. Hal ini yang mendorong para kontraktor mencari dan menggunakan metode serta teknik yang baik sehingga penggunaan sumber daya benar-benar efektif dan efisien. Dalam hal ini saya akan membahas laporan perencanaan yang berjudul Perencanaan Pekerjaan Box Culvert pada proyek preservasi Jalan Wore Likupang Girian W Munginsi di Bitung, STA 55+450. Kita masuk pada bagian maksud dan tujuan. Maksud dibuatnya laporan perencanaan box culvert ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat membuat perencanaan dimensi box culvert. Yang kedua, mahasiswa dapat menghitung perhitungan tulangan pada box culvert. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat menghitung volume beton yang akan digunakan. Dan pembatasan masalah yang terdapat dalam laporan ini. Dalam penulisan laporan ini, pembatasan masalah yang diambil yaitu yang pertama, meninjau pekerjaan yang ada di lapangan. Yang kedua, pembahasan perencanaan box culvert ini hanya mencakup terhadap desain penulangan, dimensi, serta volume. Untuk metodologi penelitian yang ada, penulis laporan ini, maka metode yang dilakukan antara lain kajian ilmiah dari sumber-sumber bacaan internet, observasi langsung yang dilakukan selama mengikuti praktik kerja lapangan, melakukan tanya jawab dengan pihak pelaksana, serta mempelajari kajian-kajian ilmiah yang terkait dengan perencanaan box culvert ini. Pengumpulan data dari proyek ini Oke, kita masuk pada bagian bab 2, gambaran umum perusahaan dan proyek. Sejarah singkat dan organisasi proyek. Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat merupakan kantor dinas PU untuk wilayah pekerjaan dalam proyek APBN Provinsi Sulawesi Utara. Dinas PU bertugas sebagai penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum, pembangunan infrastruktur, dan perumahan nasional di Provinsi Sulawesi Utara. PPK 13 sebagai pelaksana kegiatan di wilayah 1 Provinsi Sulawesi Utara. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Presiden Nomor
135 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud di atas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut. Ya, akan saya taruh dalam sebuah penjelasan di PowerPoint yang ada. Nanti teman-teman bisa lihat saja dalam PowerPoint yang akan saya buat. Yang kedua, untuk gambaran umum proyek. Sebagai gambaran umum proyek preservasi Jalan Worigi Likupang Girian Wemongin Sidi Bintung adalah sebagai berikut. Yang akan ditampilkan pada layar yang ada, pada PowerPoint yang ada. Nah, yang ketiga kita masuk pada personalia dan organisasi proyek. Teman-teman juga bisa langsung saja melihat struktur atau gambar yang saya taruh dalam PowerPoint yang saya buat ini. Dan yang kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu bab 3, dasar teori, pengertian box culvert. Box culvert adalah bangunan yang dibangun di bawah jalan atau jembatan yang dipergunakan sebagai jalur penghubung seperti jalan, saluran air, pipa gas, pipa kabel listrik, atau dan lain sebagainya. Pada dasarnya, box culvert adalah sebuah konstruksi yang menyerupai pipa persegi atau persegi panjang yang terbuat dari beton bertulang guna untuk memperkuat konstruksi memikul beban yang di atasnya. Pengerjaannya ada berupa cor di tempat dan banyak juga yang terbuat dari beton pracetak precast. Tipikal perancangan konstruksi box culvert disesuaikan dengan beberapa hal seperti kondisi lapangan, kegunaan, estetika, kekuatan, dan ekonomis. Jenis dan ukuran gorong-gorong saluran beton. Yang pertama ada buis beton. Buis beton merupakan saluran gorong-gorong yang sudah lama diproduksi dan digunakan. Buis beton telah dikenal sejak lama, bahkan pada tahun 1984 sudah banyak area konstruksi yang memanfaatkannya. Dulu proses pembuatan buis beton dilakukan secara tradisional dengan menyusun dua lingkaran untuk membentuk batas luar dan dalamnya. Barulah pada cetakan ini dimasukkan campuran beton ke dalamnya. Tapi saat ini buis beton diproduksi langsung oleh pabrik yang berpengalaman. Cara pembuatannya sudah mendapat kontrol kualitas lebih baik dari segi material, bahan, sampai cetakan yang dipakai. Yang kedua, box culvert. Seperti namanya, gorong-gorong beton ini memiliki bentuk seperti box atau segi empat. Semua produksi gorong-gorong beton box culvert diproduksi bersama dengan tulangan sehingga ia terjamin kekuatannya dalam menahan beban. Dalam pemasangannya, box culvert ini menggunakan bantuan dan spigot atau sprocket sehingga ia dapat menyambung antara box culvert satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, U-ditch. Hampir sama dengan box culvert, saluran air beton ini memiliki bentuk persegi namun di bagian atasnya lubang. Jadi jika dilihat lagi bentuk U, ditch, nampak seperti huruf U. U-ditch precast ini juga bisa diaplikasikan sekaligus bersama cover U-ditch atau tutup U-ditch yang terjual terpisah. Untuk gorong-gorong saluran beton ini sendiri tersedia ukuran 30 x 30 cm sampai 120 x 120 cm dengan panjang 120 cm. Yang keempat, L-gutter. Kreasi saluran beton ini pracetak ini selanjutnya setelah U-gutter adalah L-gutter. Tipe saluran beton pracetak ini adalah pengembangan dari U-gutter. Jika saluran sudah tidak bisa didesain lagi menggunakan U-gutter, maka desain saluran bisa dipecah menjadi L-gutter dan plat. Tujuan dari pemecahan ini adalah untuk memudahkan pengangkutan material dan handling pemasangan saluran beton pracetak L-gutter.
Kerapian pemasangan saluran beton pencetak ini sangat tergantung pada rapi tidaknya kerataan lantai kerjanya. L-gutter dan plat disambung dengan cor beton case inside sehingga pada ujung kaki L-gutter dan pada plat harus dipasang stake besi tulangan. Selanjutnya, jenis box culvert. Box culvert dirancang dengan berbagai fungsi dan kegunaan yang memiliki beberapa jenis yang dibedakan berdasarkan jumlah selnya, seperti box culvert 1 sel, 2 sel, dan 3 sel. Sel di sini merupakan lorong atau saluran yang terbentuk melalui keempat sisinya dan diberi penguat di setiap sudut sisinya dengan struktur berbentuk segi empat. Adapun pembagian box culvert menurut fungsinya adalah: yang pertama, box culvert untuk saluran pembuangan saniter. Teman-teman bisa melihat gambarnya. Box culvert jenis ini adalah perangkat berupa saluran yang di dalamnya mengalir limbah saniter maupun limbah air kotor untuk disalurkan ke sungai terdekat. Dalam merancang box culvert ini, yang penting yang harus diperhatikan adalah topografi setempat untuk menghasilkan kemiringan yang optimum sehingga jalannya limbah tidak tersendat. Jenis box culvert yang digunakan dapat berupa precast. Yang kedua, box culvert untuk terowongan utilitas. Untuk gambarnya teman-teman bisa melihat. Box culvert jenis ini fungsinya untuk melindungi berbagai macam utilitas seperti utilitas saluran air bersih, utilitas kabel PLN, utilitas kabel telepon, dan utilitas kabel telkom. Box culvert jenis ini biasanya terletak di bagian bawah tanah dan fungsinya untuk melindungi berbagai utilitas tersebut. Selanjutnya yang ketiga, box culvert untuk irigasi. Box culvert untuk saluran air atau irigasi adalah perangkat yang memiliki kekuatan struktur yang tinggi untuk dapat menyalurkan air yang melewati gorong-gorong tersebut. Box culvert jenis ini sering didapati di bawah jalan tol yang melintasi kawasan persawahan yang membutuhkan pengairan yang memadai. Selanjutnya yang keempat, box culvert untuk lorong bawah tanah, akses lalu lintas. Teman-teman bisa melihat gambarnya. Untuk box culvert ini digunakan sebagai akses lalu lintas adalah lorong yang fungsinya menghubungkan jalan lama yang telah dibuat, namun jalan tersebut terhalang oleh struktur lainnya yang berada di atas jalan tersebut. Biasanya status jalan tersebut adalah jalan kolektor yang dilalui kendaraan dengan jumlah yang besar. Bab 4, pembahasan. 4.1 Perencanaan. Perencanaan pekerjaan adalah suatu proses mempersiapkan usaha atau kegiatan yang akan dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini juga termasuk dalam suatu pekerjaan proyek konstruksi. 4.2 Perencanaan box culvert. Untuk gambar dari perencanaan box culvert ini bisa teman-teman lihat pada slide PowerPoint yang sudah saya taruh, yang ada pada gambar di bawah ini. Dan box culvert ini box culvert ukuran 1x1 dengan dimensi yang sudah ada pada gambar yang sudah saya taruh. Untuk penulangannya juga teman-teman bisa melihat dalam gambar yang sudah saya buat ini. Untuk penulangan yang saya gunakan di dalam perencanaan box culvert ini terlihat di dalam gambar yang sudah saya buat ini. Untuk gambar-gambar tulangan dan diameter besi tulangannya dan ukuran segalanya, semua ukuran gambar tulangannya bisa teman-teman lihat pada tabel dalam slide PowerPoint di bawah ini. Dan ya, dari tabel tulangan di atas dapat dihitung kebutuhan besi diameter 10, 13, dan 19 yang akan dipakai. Untuk besi 10 model 1, panjang 1,32 meter, jumlah besi 54 buah. Untuk P 1,32 meter kali 54 didapat hasilnya
71,28 meter. Untuk panjang 71,28 meter dibagi 12, panjang batang besi ulir SNI sama dengan 5,94 batang, atau jika kita bulatkan menjadi 6 batang. Untuk besi 10 model yang kedua, teman-teman bisa lihat perhitungannya yang ada di layar ini. Untuk besi 12 juga teman-teman bisa melihat perhitungannya yang sudah tertera pada layar ini. Untuk besi 16 juga hal yang sama, perhitungannya sudah saya taruh dalam layar slide ini. Kita masuk pada bagian material. Berdasarkan rencana mutu beton yang akan dipakai pada box culvert adalah mutu beton FC30 MPa dengan komposisi campuran beton ber-M3 atau job mix formula JMF sebagai berikut. Teman-teman bisa melihat komposisi campurannya di dalam slide atau layar yang teman-teman bisa melihat komposisi campuran dari box culvert ini. Komposisi campuran 1 meter kubik beton, berat isi, dan lain-lainnya. Teman-teman bisa langsung saja melihat pada layar yang sudah, pada slide yang sudah saya buat ini. Dan berdasarkan dimensi rencana box culvert, kebutuhan campuran beton pada satu unit box culvert adalah 0,73 meter kubik. Rencana pemasangan box culvert ukuran 1x1 di ruas jalan pada proyek ini membutuhkan 9 unit box culvert. Karena berdasarkan lebar badan jalan dan bahu jalan yang direncanakan, jadi kebutuhan seluruh campuran beton dari 9 unit box culvert akan digunakan sebesar 6,57 meter kubik. Selanjutnya kita masuk pada perencanaan lantai kerja. Perencanaan pekerjaan pondasi bawah, salah satunya termasuk juga pekerjaan beton kurus. Untuk mendapatkan mutu campuran beton yang baik, pencampuran lem konkret dapat dilakukan dengan menggunakan batching plan. Fungsi LC adalah sebagai lantai kerja agar air semen tidak meresap ke dalam lapisan di bawahnya, dan sebagai landasan untuk melakukan auto leveling struktur perkerasan di atasnya. Ketebalan LC yang direncanakan dalam pekerjaan ini adalah 10 cm dengan mutu beton FC10 MPa. Untuk perhitungan kebutuhan volume land konkret, teman-teman bisa langsung saja melihat pada layar atau pada PowerPoint yang sudah tertera. Untuk teman-teman bisa melihat komposisi campuran dan perhitungan kebutuhan volume land konkret. Dalam perhitungan ini ada komposisi 1 meter kubik beton, ada berat isi, ada komposisi 1 meter kubik beton berdasarkan volume agregat semen Portland, dan ada alat ukur lapangan. Dan kita masuk pada bagian yang kelima, pada bab 5, penutup. Kesimpulan dari pembahasan laporan ini dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain: pada laporan perencanaan ini memperhitungkan rencana kebutuhan penulangan besi dalam satu unit box culvert adalah diameter besi diameter 10 6 batang, besi diameter 12 3 batang, besi diameter 19 2 batang. Volume rencana kebutuhan campuran beton untuk box culvert sebanyak 6,57 meter kubik, dan kebutuhan volume land konkret sebanyak 0,9 meter kubik. Komposisi material campuran ditentukan berdasarkan hasil pengujian percobaan dan ditetapkan sebagai job mix design GMD. Yang kedua, dalam tahap perencanaan ini sangat perlu untuk memperhatikan situasi dan kondisi di lapangan agar pekerjaan yang dilakukan dapat sesuai atau mendekati dengan apa yang direncanakan. Yang ketiga, setiap pekerjaan yang akan dilakukan pasti memiliki paduan atau acuan mutu dan spesifikasi
Acuan inilah yang digunakan untuk pengontrolan mutu atau kualitas dalam menetapkan standar pada setiap pekerjaan yang dilakukan. Saran, berdasarkan perencanaan jalan tersebut, maka saya bisa memberikan saran sebagai berikut. Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, maka diperlukan ketelitian dalam pelaksanaan pengujian sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan mengutamakan keselamatan kesehatan kerja saat berada di proyek, serta diharapkan mahasiswa memiliki pengetahuan tentang spesifikasi yang telah ditentukan atau ditetapkan. Ya, untuk daftar pustakanya teman-teman bisa melihat pada penjelasan yang sudah saya taruh, yang sudah ada pada layar atau pada PowerPoint ini. Sumber-sumber materi yang saya ambil ada di dalam link-link yang sudah saya taruh di dalam daftar pustaka ini. Dan ya, mungkin penjelasan tentang perencanaan box culvert ini hanya seperti ini saja. Dan dari saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau meluangkan waktu untuk menonton video ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali.